tahukah Anda ada cara yang mudah dalam menyusun hipotesis? Pengen tahu? Simak terus sampai akhir di video ini. Saya Tirta Musitama. Dalam channel ini Anda akan mendapatkan informasi tentang penelitian, sukses belajar di perguruan tinggi, mengerjakan tugas akhir dan skripsi ya. Ada juga materi yang sesuai untuk diterapkan untuk teman-teman yang mengambil S2, pasca sarjana, magister maupun disertasi. Selamat datang di channel ini. Bagi yang baru pertama kali, salam kenal. Semoga Anda menikmati materi-materi yang saya sajikan. Jangan lupa subscribe ya, like dan juga share materi-materi ini. Buat yang sudah mengikuti channel saya ucapkan terima kasih konsistensi Anda untuk mendapatkan konten-konten atau kita berbagi bersama, belajar bersama terkait dengan penelitian di channel saya ini. Baik, kali ini saya akan membahas tentang tips bagaimana menyusun hipotesis yang mudah. Kita tahu hipotesis adalah salah satu komponen yang penting dalam penelitian. Tapi dalam tradisi yang sifatnya lebih positifis ya, tradisi positifis di mana ada pengujian-pengujian terhadap kebenaran atau dugaan sementara dari penelitian kita. Nah, artinya apa? Tidak semua penelitian memang memiliki hipotesis atau harus menggunakan hipotesis, terutama yang memiliki tradisi atau menggunakan atau percaya tradisi post-positivis ya. Tradisi positivis biasanya menggunakan pendekatan yang sifatnya lebih deduktif, sesuatu yang lebih general, yang lebih umum, kemudian fokus kepada hal yang semakin spesifik. Dan juga penyusunannya diambil dari literatur-literatur terdahulu ya, teori-teori terdahulu yang kemudian akan dibuktikan kebenarannya atau dicari hal yang baru bila ada sesuatu yang masih belum konklusif. Baik, itu sedikit pengantar tentang hipotesis. Tips yang pertama dalam menyusun hipotesis adalah buat hipotesis itu sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, tidak bertele-tele dalam kalimat yang mudah dipahami. Dan kalimat yang sederhana yang mudah dipahami itu straightforward ya, langsung saja. Jadi tidak berbunga-bunga gitu ya. Karena kita tahu hipotesis adalah biasanya menghubungkan satu atau dua variabel atau lebih. Nah, di situ Anda bisa menjelaskan bagaimana hubungan antara satu variabel atau dua variabel dengan variabel yang lainnya. Tips yang kedua adalah hindari penggunaan jargon dalam menyusun hipotesis. Gunakan saja pernyataan ya atau konsep-konsep yang diperoleh dari kajian ilmiah atau literatur. Ya, hindari suatu kata-kata yang muluk-muluk, yang kemudian justru membuat tidak jelas makna dari hipotesis itu. Tips yang ketiga, susun pernyataan hipotesis agar bisa diverifikasi, agar bisa dibuktikan. Karena tidak ada gunanya membuat hipotesis tapi tidak bisa dibuktikan, atau Anda tidak bisa membuktikan bagaimana cara menguji hipotesis itu. Jadi intinya susun hipotesis yang bisa diverifikasi, yang bisa dibuktikan dengan metode-metode yang akan Anda gunakan, atau ada menggunakan eksperimen kah, atau menggunakan uji-uji tertentu sesuai dengan bidang Anda. Tips yang ketiga, pernyataan hipotesis harus terkait dengan bidang ilmu tertentu atau bidang ilmu kita. Misalnya bidang ilmu kita ada ilmu sosial, dalam kajian hubungan internasional, politik, sosiologi, antropologi, hukum misalnya. Lakukan atau buat pernyataan yang memang sesuai dengan bidang kajian Anda. Kenapa? Karena ini akan berkontribusi kepada bidang kajian Anda. Nah, ini merupakan satu hal yang terpenting sehingga Anda punya ruang, Anda punya makna, ya punya arti ketika melakukan penelitian ini. Hasil penelitian Anda itu bisa dikontribusikan untuk perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Anda sekecil apapun itu. Tips yang keempat adalah usahakan pernyataan hipotesis itu bisa diukur.
atau bisa dioperasionalisasikan dengan benar. Nah, ini satu tantangan ya. Bagaimana mengoperasionalkan satu teori atau konsep kepada sesuatu yang bisa diukur. Nah, ini penting karena nanti Anda mencari ukuran-ukurannya jelas. Bagaimana membuktikan itu ya, berkaitan dengan bahwa hipotesis bisa dibuktikan. Nah, ini kelanjutannya adalah hipotesis harus bisa diukur. Kita bisa nanti menentukan ukuran-ukuran yang jelas dan kita bisa temui itu di lapangan data-datanya dengan metode-metode yang kita pilih ya, sesuai dengan tujuan dari penelitian kita. Yang kelima adalah pastikan pernyataan hipotesis itu nanti terkait dengan populasi masyarakatnya di mana pengetahuan akan diaplikasikan. Ini memang spesifik pada hipotesis untuk bidang sosial. Pernyataan hipotesis yang merupakan representasi dari masyarakat tertentu ya, di mana pengetahuan akan diaplikasikan, tentu akan memberikan manfaat kepada masyarakat tersebut apabila hasilnya nanti sudah diperoleh atau didapatkan ya, terlepas uji itu nanti bisa diterima atau tidak, kebenaran dugaan dari hipotesis itu, tetapi pada akhirnya bila itu terbukti ataupun tidak akan memberikan manfaat kepada masyarakat di mana masyarakat itu menjadi populasi dan kita mencari atau mengambil sampelnya dari bagian dari populasi tersebut. Apalagi kalau penelitian kita ini terkait dengan pemecahan suatu masalah tertentu. Nah, hasilnya nanti dari penelitian ini tentu akan sangat membantu dari masyarakat tersebut. Nah, itu tadi ada 5 tips yang mudah dalam pembuatan hipotesis dan hal penting yang harus Anda ingat dalam pembuatan hipotesis. Nah, apabila ini bermanfaat, silahkan Anda like video ini dan jangan lupa ayo subscribe dan juga share video-video ini, share kepada teman-teman yang lain yang mungkin akan mendapatkan manfaat dari isi video ini. Baik, sampai ketemu di video-video saya berikutnya dan sukses, semangat terus melakukan penelitian. Sampai ketemu lagi. Apa itu hipotesis? Hipotesis sering dikatakan atau didefinisikan sebagai suatu dugaan sementara yang akan diuji kebenarannya dalam penelitian.